Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sahra Ansar dengan NIM F521-24042. Pada kesempatan kali ini bertindak sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3. Pada hari ini, kelompok kami akan memaparkan hasil analisis mengenai struktur organisasi pada perusahaan Meta. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Yulia Ningsi dengan NIM 04, Samuel Hiskia dengan NIM 05, Elsya Hawane dengan NIM 06, Lara Fauzia NIM 015, Nur Amelia dengan NIM 017, Ratu Anissa dengan NIM 022, Nur Ainun dengan NIM 024, Putri Intan Ayuning Tias dengan NIM 034, Zahra dengan NIM 035, Vanessa Zahra dengan NIM 036, dan yang terakhir Ellen Tri Alpiana dengan NIM 049. Demikian presentasi kali ini. Dapat disimpulkan, dokumentasi anggaran bulan ini diharapkan ke depannya penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif agar laba bersih yang didapatkan perusahaan dapat lebih optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasan eksekutif Meta Platform Inc., perusahaan teknologi global pemilik Facebook, Instagram, dan WhatsApp, diidentifikasi menggunakan struktur organisasi matriks. Kelebihannya, kolaborasi lintas tim, fleksibilitas, inovasi cepat. Nah, jadi guys, di balik kelebihannya, dia memiliki kekurangan atau kelemahan, di mana terdapat sebuah tantangan yang muncul, yaitu koordinasi antar tim yang kompleks, serta resiko terjadinya tumpang tindih wewenang. Maka dari itu, temuan utama menunjukkan bahwa struktur organisasi Meta mendukung inovasi, tetapi membutuhkan sistem komunikasi internal yang lebih sederhana, agar alur kerja tidak berbelit-belit. Jadi, rekomendasi singkat yang dapat diberikan adalah peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pemanfaatan teknologi kolaborasi internal yang lebih terintegrasi untuk meminimalisir konflik antar divisi. Dengan langkah ini, Meta dapat terus mempertahankan keunggulan kompetitifnya di industri teknologi global saat ini. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, Meta sendiri adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook Inc. Didirikan tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan rekan-rekannya dengan produk awal berupa media sosial Facebook. Seiring perkembangannya, Meta tumbuh menjadi salah satu perusahaan IT terbesar di dunia dengan berbagai layanan populer seperti Instagram, WhatsApp, dan Messenger. Pada tahun 2021, Facebook resmi berganti nama menjadi Meta dengan fokus pada pengembangan dunia virtual yang menggabungkan teknologi virtual reality dan augmented reality. Analisis ini bertujuan untuk memahami meta struktur organisasi, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan dengan metode studi literatur, laporan tahunan, teori struktur organisasi, dan perbandingan praktik industri terbaik. Baik bagian profil perusahaan. Meta Platforms Inc. berdiri pada tahun 2004 sebagai Facebook oleh Mark Zuckerberg dan rekan-rekannya di Harvard. Awalnya berfungsi sebagai jejaring sosial mahasiswa, lalu berkembang secara global hingga mengakuisisi Instagram dan WhatsApp pada tahun 2012. Pada tahun 2021, Facebook melakukan rebranding menjadi Meta, menandai fokus baru pada pengguna Metaverse. Model bisnis Meta didominasi oleh iklan digital yang menyumbang lebih dari 95% pendapatan melalui Facebook, Instagram, dan Messenger. Meta juga memegang posisi kuat dalam pasar iklan digital. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang identifikasi
struktur organisasi pada perusahaan Meta. Nah, Meta sendiri menggunakan struktur organisasi yang bernama matrix. Nah, tujuan dari penggunaan matrix ini yakni dia menggabungkan efisiensi fungsional dengan fokus dan akuntabilitas produk, serta dia memungkinkan inovasi yang cepat dan adaptif di lingkungan teknologi sekarang. Nah, keputusan operasional ini didesentralisasikan, sementara untuk arahannya itu sendiri tetap pada tangan CEO-nya. Nah, secara teori, struktur Matrix ini dia sejalan dengan konsep Mansbach pada tahun 1979 dan Robbins and Coulter pada tahun 2050 tentang organisasi matrix yang ideal untuk perusahaan besar dan kompatibilitasnya yang masih beroperasional di lingkungan yang kurang stabil. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada diagram struktur organisasi pada perusahaan Meta. Seperti yang kita ketahui bersama, di puncak organisasi perusahaan Meta ini dipimpin langsung oleh Mark Zuckerberg. Beliau ini merupakan pemimpin sekaligus pendiri dari perusahaan Meta ini yang menentukan arah visi dan juga strategi dari perusahaan. Perusahaan Meta juga merupakan salah satu jenis perusahaan yang menggunakan struktur organisasi matriks, di mana pada setiap divisi-divisi atau direksinya mempunyai satu pemimpin dan juga bawahan-bawahannya lagi. Pada perusahaan Meta sendiri memiliki beberapa divisi-divisi. Yang pertama yakni divisi pengembangan produk. Nah, divisi pengembangan produk ini diketuai oleh Chris Cox, yang dimana dia bertanggung jawab dalam mengawasi pengembangan produk-produk utama Meta seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga Messenger. Selain itu, Chris Cox juga mengatur strategi pengalaman pengguna agar tetap relevan dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu pada divisi kedua, yakni divisi operasional yang diketuai oleh Javier Olivan. Javier Olivan perannya di sini memastikan kelancaran operasi sehari-hari perusahaan, integrasi antar produk, pengelolaan infrastruktur, dan juga strategi periklanan pada perusahaan Meta. Kemudian divisi ketiga yaitu divisi teknologi. Pada divisi ini diketuai oleh Andrew Basworth yang memimpin bidang teknologi inti, penelitian, dan juga pengembangan, termasuk inovasi besar seperti Reality Labs yang berfokus pada teknologi AR dan VR pada perusahaan Meta. Selanjutnya ada Andrew Basworth sebagai Chief Technology Officer yang tugasnya memimpin bidang teknologi inti, penelitian, dan pengembangan serta Reality Labs, yaitu virtual reality dan augmented reality. Kemudian yang keempat ada Susan Lee, yaitu sebagai Chief Financial Office, di mana memimpin keuangan perusahaan, laporan akuntansi, serta pengelolaan aset dan modal. Dan yang terakhir ada Jennifer Newster, yaitu sebagai Chief Legal Officer, di mana tugasnya menangani aspek hukum, regulasi, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan. Untuk kelebihannya sendiri ada 4. Yang pertama, presisi audience target, di mana iklan dapat disaring berdasarkan demografi, minat, dan perilaku online. Yang kedua, adanya penargetan ulang secara efektif, di mana menjangkau kembali pengguna yang pernah berinteraksi sehingga terjadinya tingkat konversi yang naik. Yang ketiga, adanya basis pengguna sangat luas, di mana terdapat miliaran pengguna di Facebook dan juga Instagram. Yang keempat atau yang terakhir, terdapat efisiensi biaya iklan, di mana anggarannya lebih tepat sasaran sehingga ROI-nya lebih tinggi. Nah, dari beberapa kelebihan tadi, Meta juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu persaingan iklan yang sangat kuat. Jangkauan organik menurun, butuh optimasi terus-menerus. Yang kedua, biaya iklan tinggi, CPC dan CPM naik, terutama di industri kompetitif. Kampanye cepat boros. Yang ketiga, iklan dianggap mengganggu, muncul komentar negatif, hate, atau report dari pengguna. Yang keempat, ada beban operasional meningkat. Banyak waktu dan sumber daya terserap untuk optimasi dan pemulihan reputasi. Rekomendasi perbaikan ini kami susun agar struktur dan strategi Meta bisa lebih efektif dalam mendukung kinerja bisnis, khususnya di bidang pemasaran digital dan manajemen komunitas.
Terdapat 5 poin rekomendasi perbaikan. Pertama, yaitu poin segmentasi audiens agar lebih presisi, di mana Meta yang sudah punya data pengguna yang sangat luas tapi masih perlu mengoptimalkan pemanfaatannya. Dengan memanfaatkan custom audience, di mana audiens dari basis data pengguna yang sudah pernah berinteraksi, dan juga lookalike audience, di mana audiens baru yang mirip dengan pengguna existing. Iklan bisa lebih tepat sasaran, implikasinya pada struktur organisasi adalah kebutuhan unit khusus di bidang analisis data dan marketing insight, agar pengelolaan audiens berjalan konsisten. Poin selanjutnya yaitu optimasi kampanye iklan, di mana iklan digital Meta harus terus diuji efektivitasnya. Rekomendasinya adalah melakukan A/B testing, yaitu uji perbandingan konten iklan, retargeting di mana menyasar kembali pengguna yang pernah berinteraksi, geotargeting yaitu mengatur lokasi target, dan dayparting yaitu mengatur jam tayang iklan. Dari sisi organisasi dibutuhkan koordinasi yang lebih erat antara tim kreatif, data analysis, dan marketing strategis agar siklus perbaikan iklan bisa berjalan cepat. Nah, poin ketiga yaitu bagi membangun tim community management, di mana Meta sebagai platform sosial bergantung pada keterlibatan komunitas. Karena itu, perlu dibentuk tim community management yang bertugas menjaga interaksi pengguna, mulai dari respon cepat terhadap keluhan, pemantauan opini publik, hingga penggunaan social listening tools. Ini berarti struktur organisasi Meta perlu memberi ruang lebih besar bagi fungsi layanan pelanggan dan manajemen reputasi digital. Nah, tadi teman saya sudah memaparkan 3 rekomendasi penting untuk perbaikan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan 2 rekomendasi terakhir. Rekomendasi keempat yaitu konten edukatif dan non-intrusif. Kami menyarankan Meta untuk memastikan kontennya, baik untuk internal maupun eksternal, dan tidak terasa seperti spam atau terlalu mengganggu. Nah, Meta bisa mulai dengan membuat konten yang lebih bermanfaat dan informatif bagi karyawan atau pengguna. Misalnya tutorial singkat tentang fitur baru atau update perusahaan. Dengan begitu, Meta mengurangi potensi konten dianggap menyebalkan dan justru meningkatkan kepercayaan. Nah, selanjutnya poin kelima atau poin terakhir yaitu keseimbangan strategi organik dan berbayar. Di lingkungan Meta ini sangat relevan karena tim yang mengandalkan promosi berbayar harus ingat bahwa konten organik seperti postingan rutin di media sosial adalah fondasi untuk membangun komunitas yang kuat. Rekomendasi kami adalah untuk mengombinasikan keduanya. Gunakan iklan yang menjangkau audiens baru secara cepat, lalu pertahankan dan tingkatkan keterlibatan atau engagement jangka panjang untuk konten-konten organik yang autentik. Ini akan menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, itu dia kelima rekomendasi penting untuk perbaikan Meta. Demikian presentasi kali ini. Dapat disimpulkan, dokumentasi anggaran bulan ini diharapkan ke depannya penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif agar laba bersih yang didapatkan perusahaan dapat lebih optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.